Adik-adik, gimana nih kabarnya di sepanjang minggu ini? Pastinya luar biasa kan? Amin. Nah, bertemu kembali hari ini bersama Kak Cindy dan Kak Michelle. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu kepada kami. Engkau masih mau melindungi kami, sehingga kami, Tuhan, masih bisa mengikuti ibadah online di hari ini. Engkau berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga guru kami yang akan menyampaikan cerita dan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, siap untuk memuji Tuhan? Siap. Nah, kakak undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari semuanya tepuk tangan. Lagi kita mau angkat pujian ini, kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, hey, tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak ke depan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, bersukacita kan hari ini harus dong, walaupun kita nggak bertemu di satu tempat, tapi kita masih bisa bertemu di ibadah online hari ini. Yang bersukacita, mari kita sorakan haleluya. Tuhan Yesus telah satukan
Adik-adik, mari kita lebih lagi mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau datang ke Tuhan. Mau lebih lagi kita mau katakan setia melayani Engkau sampai kami menutup mata. Terima kasih Bapa. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Berkati hati kami, berkati telinga kami ya Bapa. Supaya kami ya Tuhan dapat mendengarkan dengan baik dan firman yang disampaikan dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati juga guru kami yang akan menyampaikan cerita dan firman ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gak kerasa ya kita
kita udah masuk ke bulan Desember. Artinya bentar lagi kita mau rayain Natal nih adik-adik. Nah, artinya kita juga punya cerita yang baru hari ini. Cerita hari ini adalah tentang seorang pahlawan yang gagah berani. Pahlawan gagah berani di Alkitab ada banyak ya adik-adik. Tapi hari ini kita akan bahas satu di antara mereka, yaitu Gideon. Nah adik-adik, cerita ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 7. Jadi adik-adik bisa baca ya di rumah. Waktu itu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan, tapi mereka menyembah kepada berhala. Hal ini mendukakan hati Tuhan loh adik-adik. Makanya Tuhan menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel. Bangsa Israel dibiarkan Tuhan untuk mengalami penjajahan oleh bangsa Midian adik-adik. Jadi bangsa Midian itu terus menyerang bangsa Israel dan mereka mencuri hewan-hewan dan makanan-makanan orang Israel selama 7 tahun loh adik-adik, bukan waktu yang singkat ya. Nah lalu adik-adik pada suatu hari Gideon sedang bersembunyi dari orang-orang Midian. Dia juga mengumpulkan gandum kebutuhan makanan di keluarganya. Lalu adik-adik, datanglah malaikat Tuhan yang berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Itulah yang ada di sumber ayat kita hari ini, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Nah adik-adik, menurut kalian Gideon terkejut gak ya waktu itu dia dipanggil sebagai pahlawan yang gagah berani? Kan yang dilakukan Gideon hanya bersembunyi dari musuh-musuhnya. Harusnya kalau berani, kita nggak sembunyi dong, malah kita maju dan lawan musuh-musuh kita. Nah adik-adik, Gideon juga tidak merasa bahwa dirinya adalah seorang pejuang yang hebat, karena dia hanya merasa bahwa hal yang dilakukannya hanyalah mengumpulkan gandum untuk kebutuhan keluarganya adik-adik. Nah adik-adik, pada awalnya Gideon tidak merasa percaya bahwa Tuhan akan menyertainya. Gideon kemudian juga bertanya-tanya kepada Tuhan bagaimana cara Tuhan bisa menyertainya. Karena selama bertahun-tahun ini semenjak dia dijajah oleh bangsa Midian, Tuhan tidak menunjukkan kebaikannya kepada orang-orang Israel. Gideon juga mungkin berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan umatnya sendirian. Tapi adik-adik, kenyataannya bangsa Israel lah yang meninggalkan Tuhan dengan tidak menuruti perintahnya. Bangsa Israel memilih untuk beribadah kepada berhala dibandingkan kepada Tuhan. Tapi adik-adik, meskipun begitu, Tuhan tetap rela memaafkan dan memulihkan keadaan mereka. Nah adik-adik, siapa nih yang suka cerminan? Sebelum berangkat kemana-mana pasti lihat cermin dulu kan? Nah biasanya kalau kita lagi bercermin, kita bisa melihat nih sisi yang negatif dari diri kita yang ada di muka kita ya. Misalnya ada banyak jerawat, lalu rambut kita berantakan banget, nggak lurus-lurus. Nah adik-adik, jika kita bercermin, sepatutnya kita nggak melihat hal yang negatif dari diri kita, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan menciptakan kita secara istimewa dan kita ini adalah makhluk yang berharga di mata Tuhan. Tapi adik-adik, Gideon tidak melihat ke cermin, tetapi dalam pikirannya sendiri, Gideon melihat dirinya bahwa ia bukan seorang pejuang yang hebat. Namun adik-adik, Allah memiliki cara pandangnya sendiri terhadap kita, yang tentunya beda dengan cara pandang kita terhadap orang lain. Yuk kita baca tentang cara pandang Tuhan terhadap kita di 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang dilihat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat ke dalam hati kita. Tuhan yang menciptakan dan memahami segala sesuatu tentang kita. Tuhan juga lah yang mengenal kita sepenuhnya adik-adik, dari kepala sampai ujung kaki kita. Nah adik-adik, Gideon juga mungkin berpikir bahwa sebelum Tuhan memakai kehidupannya, dia harus menjadi seorang pemimpin yang besar, tentara yang gagah perkasa, ataupun seorang pengusaha yang kaya raya. Tapi adik-adik, kenyataannya Tuhan tidak meminta satupun di antara profesi-profesi itu. Ada satu hal yang ingin Tuhan minta dari kita, yaitu adalah kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan hanya ingin kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita.
seperti sumber kebenaran kita hari ini, yaitu Tuhan memberiku kekuatannya. Nah adik-adik, bagaimana cara adik-adik melihat diri kalian sendiri? Apakah adik-adik melihat dengan sudut pandang diri sendiri, atau sudut pandang manusia, ataukah dengan sudut pandang Tuhan? Nah adik-adik, kakak dan kalian harus sama-sama memilih untuk melihat diri kita sendiri dengan cara pandang Tuhan. Karena Tuhan mengenal kita sebagai makhluk yang istimewa dan Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kehidupan kita. Nah, mungkin adik-adik ataupun kakak sendiri, kita pernah merasa bahwa kita nggak mampu, kita nggak punya cukup talenta untuk melakukan hal ini, hal itu. Tapi adik-adik, kelemahan ini dan sudut pandang seperti ini tidak boleh kita teruskan, karena ini bisa menghalang kita untuk percaya sama Tuhan. Karena adik-adik ingat yang tadi kita sudah bahas, hal yang kita perlu lakukan adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan. Nah adik-adik, ada satu cerita waktu itu Rasul Paulus sedang merasa lemah, dan beginilah yang Tuhan katakan kepadanya. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah adik-adik, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Justru dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan dapat bekerja dengan semakin sempurna dalam kehidupan kita, apabila kita percaya sepenuhnya juga kepada Tuhan. Nah adik-adik, jikalau kita percaya, Tuhanlah yang akan memenuhi kebutuhan kita dan memampukan kita untuk melakukan semua yang kita perlu lakukan untuk memenuhi rencana Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama serukan super ayat kita hari ini yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sekali lagi adik-adik dengan lebih semangat. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tepuk tangan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Roh Kudus, tolong pimpinlah kami dan tolonglah kami untuk terus percaya kepada Tuhan. Tuhan juga tolong kami untuk terus menyadari bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa dan berharga di mata Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Tolong berkati kehidupan kami. Bagi kami yang akan ulangan, Tuhan tolong berkati juga orang tua kami dan keluarga-keluarga kami yang lain. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan di jam dan channel YouTube yang sama. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin baca Alkitab, rajin belajar, dan kita sampai jumpa minggu depan. Bye. God bless you. Hatiku karena Yesus Tuhanku.